Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab Al-Isbah, kaidah yang ke-12. Annahum ya'taqiduna anna al-bay'ata syar'iyyah la takunu illa li imamin muslimin bay'ahu ahlul hilli wal aqdi wal 'ammatu taba'un lahum. Bahwasanya mereka meyakini bai'at syar'iyyah itu tidak boleh kecuali kepada imam muslim yang dibai'at oleh ahlul hilli wal aqd. Adapun kaum muslimin mengikuti mereka, itu mereka yang dimaksud dengan mereka adalah ahlul hilli wal aqd ini. Siapa itu ahlul hilli wal aqd? Yaitu sebuah badan yang berisi para ulama yang ditunjuk oleh imam sebelumnya. Mereka lah yang punya hak dan wewenang untuk mengangkat imam setelahnya. Dan penting kita pahami dulu tentang bai'at menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah di jilid 1 halaman 527 berkata, al-maqsudu minal imamah innama yahsulu bil qudrati was sultan. Maksud yang diinginkan dari kepemimpinan yaitu imamah itu hanyalah bisa terhasilkan dengan kekuasaan dan al-qudrah, kemampuan, dan sultan itu kekuasaan. فَإِذَا بَيْعَةٌ حَصَلَتْ بِهَا الْقُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ صَارَ إِمَامًا. Apabila ia dibai'at dengan sebuah bai'at yang terhasilkan dengannya al-qudrah, yaitu kemampuan untuk menjalankan siasah syariah, dan kekuasaan, jadilah ia seorang imam. Artinya kata beliau bahwa yang berhak dibai'at itu adalah mereka yang mempunyai dua syarat ini. Yang pertama al-qudrah, kemampuan. Kemampuan apa? Yaitu untuk menegakkan siasah syariah. Yang kedua sultan, kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa bai'at itu hanya kepada mereka. Adapun seperti di Indonesia, sebagian kelompok-kelompok membai'at kelompoknya, imam kelompoknya, tidak terpenuhi syarat tersebut. Mereka tidak mempunyai qudrah, tidak pula mempunyai sultan, kekuasaan apa-apa. Kata Syekhul Islam, kita lanjutkan. Walihada qala a'immatus salaf. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu berkata, man sara lahu qudrah wa sultan yaf'alu bihi ma maqsudal wilayah fahuwa min ulil amri alladhina amara Allahu bi ta'atihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Siapa yang memiliki qudrah, kemampuan, dan sultan, kekuasaan, yang ia bisa melakukan maksud tujuan kepemimpinan, maka ia dianggap sebagai ulil amri yang Allah perintahkan untuk menaati mereka selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Al imamatu mulkun wa sultan. Jadi hakikat imam atau pemimpin ulil amri itu adalah kerajaan dan artinya kekuasaan dan kerajaan. Maksudnya kerajaan di sini artinya dia pemilik negara, pemegang negara. Wal mulku la yasiru mulkan bi muwafaqati wahidin wala itsnain wala arba'ah. Dan kerajaan itu tidak menjadi raja kecuali dengan hanya sebatas kesepakatan satu orang atau dua orang atau empat orang. Illa an takuna muwafaqata haula taqtadi muwafaqat ghairihim. Kecuali kalau kesepakatan 2, 3, 4 ini disepakati oleh seluruhnya selain mereka. Sehingga dengan seperti itu dia pun menjadi seorang raja yang berkuasa di suatu negara. Wa hakadha kullu amrin yaftaqiru ila al-mu'awanati alaih la yahsulu illa bihusuli man yumkinuhu at-ta'awun alaih. Demikian pula setiap perintah yang membutuhkan kepada bantuan tidak akan terhasilkan kecuali dengan menghasilkan sesuatu yang bisa membantu dia. Maksud beliau bahwa artinya kekuasaan dan qudrah inilah syarat seseorang itu boleh dibai'at. Adapun kalau dia tidak punya kekuasaan, tidak pula punya kerajaan, tidak punya kemampuan, maka ini jelas bai'at yang batil, seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini, yang merupakan bai'at yang tidak sesuai dengan syariat ini. Wallahu a'lam.